بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله بر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، وهو مجلس المدارسة الذي نتعلم فيه العلم الواجب على كل مسلم. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. Kita selalu memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk belajar menuntut ilmu dalam rangka menghilangkan kejahilan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan juga dalam rangka untuk memperbaiki amalan kita. Wafaqan Allah jami'an. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Eh, Ahlan wa sahlan, teman yang baru masuk bergabung. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Saya sebelumnya minta maaf mas sekalian, di pekan lalu saya izin belum bisa mengajar, dan memang pekan lalu semua kelas saya belum bisa mengajar karena memang kondisi. Tapi alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah, malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita. Di pertemuan sebelumnya, berarti 2 pekan yang lalu, kita sudah masuk pembahasan pembatal-pembatal sholat. Ya kan Ibu ya? Mubatilatus sholat. Pembatal-pembatal sholat. Dan di pertemuan yang lalu, kita membahas pembatal-pembatal sholat terkait syarat-syarat sholat jika tidak terpenuhi di pertengahan sholat. Jadi syarat-syarat sholat, syarat-syarat sah sholat itu harus terpenuhi sejak sebelum mulai sholat sampai selesai sholat. Jadi syarat sah sholat itu tidak hanya harus terpenuhi sebelum sholat saja, tapi terpenuhinya sejak sebelum sholat sampai sepanjang sholat dan sampai selesai sholat. Makanya di pertemuan yang lalu kita bahas di antara pembatal-pembatal sholat adalah jika syarat-syarat sah sholat itu tidak terpenuhi di pertengahan sholat. Begitu kan Ibu ya? Dan memang pembatal-pembatal yang terkait dengan syarat sah sholat tidak disebutkan oleh al-muallif di sini, rahimahullahu taala, karena memang sepertinya beliau memperhatikan kitab ini adalah kitab mukhtasar, kitab yang ringkas. Dan mungkin karena sebelumnya sudah dibahas syarat sah sholat, maka di sana sudah bisa difahami syarat sah sholat itu harus terpenuhi sejak sebelum sampai selesai sholat. Begitu Ibu ya. Namun kemarin sudah kita perjelas dan bahas, insya Allah sudah jelas Ibu ya. Atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan pembahasan yang lalu sebelum kita masuk ke pembahasan setelahnya. Ini pembahasan pembatal-pembatal sholat juga yang disebutkan oleh
al-mu'allif di kitab ini. Ada pertanyaan masih kalian? Mau tanya Baik, Dita. Ustadz, apaan? Nah, nah, silahkan Bu Dita. Ya. Allah barik fiik. Saya yang terakhir itu Qadarullah nggak masuk ya Ustadz. Cuma saya udah sempat lihat rekamannya. Nah, yang saya mau tanya itu kan untuk bagian kalau kita pakai mukena dahi, bagian jidat dahi itu ya Ustadz. Kan nggak Nah, boleh tutup mukena ya. sahih. Harus ada sebagian yang apa namanya? Sebagian yang nempel di Nah, sajadah. Nah, maksud saya sahih. itu yang mukena bagian atas kepalanya aja apa termasuk yang kalau kita di bawah kan kadang-kadang kita suka muka nggak sadar itu dia kayak ngalasin apa jadi alas juga gitu Ustadz. Nah, Gimana ya kita jelasnya? nah, nah, Mukenanya jadi kita kayak kemarin dialasin kita gitu. sebutkan juga. Jadi begini, setiap apapun yang kita kenakan dan itu atau semua yang kita kenakan dan itu bergerak saat kita bergerak saat kita ikut bergerak, saat kita turun ikut turun, saat kita naik ikut naik, maka itu tidak boleh membatasi tempat sujud kita, gitu ya. Jadi patokannya Hmm. itu tadi, dobitnya atau patokannya itu apakah benda itu bergerak saat kita bergerak atau tidak. Jadi kalau kita turun ikut turun, kalau kita naik ikut naik, maka itu tidak boleh membatasi tempat sujud kita, dahi kita. Seperti gambarannya kemarin, mukena, atau misalkan kalau laki-laki peci, maka itu tidak boleh. Termasuk juga sorban yang dikalungkan di leher. Sorban yang dikalungkan di leher, maka itu ketika turun, itu juga tidak boleh dijadikan alas sujud, alas dahi saat sujud. Karena sorban yang dikalungkan di leher itu ikut bergerak, ya kan, Mas? Ikut bergerak saat kita turun ikut turun, saat kita naik ikut naik. Berarti bisa difahami mukena juga demikian. Mukena yang dikenakan itu kan ikut bergerak saat turun ikut turun, saat naik ikut naik. Ya kan, Om? Iya. Nah, bisa difahami Om maksud saya? Iya. Insya Allah Ustadz. Berarti memang Nah, patokannya dia ikut bergerak apa enggak gitu ya. nah, sahih. Kan Ustadz. Afwan. Pertanyaan yang lain, Om Ahad, mungkin sebelum kita lanjutkan ke pembatal-pembatal yang lain. Tidak ada? Alhamdulillah. Maka kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan bahas apa yang disebutkan oleh alam muadzif. Tapi mungkin karena ini sudah pertemuan yang lalu dan kita sempat jeda juga pekan kemarin, mungkin kita baca dulu Mas sekalian. Saya baca sekilas teks Arabnya, kemudian nanti baru kita bahas satu persatu. Gitu ya, Bu, ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi mubtilatis shalah. Pasal yang membahas tentang pembatal-pembatal salat. Wa tabtulus salatu, dan salat itu akan batal bil kalami walau biharfaini ghayra afan walau bikalam afan bil kalami walau biharfaini ghairi mufhimain atau biharfin mufhim wa illa afan illa in nasiya wa qalla afan hasil saya kadang kurang jelas karena masih berbayang ini uh, LCD. Cuma, nastamir. Tadi kalau diterjemahkan bil kalami walau biharfaini, yaitu batal karena berbicara, meskipun bicara itu hanya dengan dua huruf yang tidak bisa difahami atau satu huruf yang bisa difahami, kecuali jika lupa dan sedikit. Kemudian pembatal yang kedua yang berikutnya yang disebutkan di sini wabil af'alil katsiratil mutawaliyati au ma'an kasalati harakatin walau nasiyan wabil harakatil mufritati kawasbatin walau nasiyan. Ini pembatalan kedua yaitu dengan
gerakan yang banyak dan berturut-turut atau bersamaan. Seperti tiga gerakan yang berturut-turut atau bersamaan. Walau nasiyan, meskipun gerakan ini dilakukan dalam kondisi lupa. Wabil harakatil mufritati, dan dengan gerakan yang berlebihan seperti melompat meskipun dilakukan dalam keadaan lupa juga. Kemudian pembatal yang berikutnya yang disebutkan di sini wa bi ziyadati ruknin fi'liyyin amdan, dengan menambahkan satu rukun fi'li dengan sengaja. Menambahkan satu rukun fi'il atau rukun gerakan dengan sengaja. Kemudian pembatal berikutnya wabil harakatil wahidati lil la'bi walau khafifatan, dengan satu gerakan main-main meskipun gerakan ini gerakan yang dari anggota tubuh yang ringan. Wabil akli wasyurbi, afan. Ini sebenarnya sebagian syarih ini lebih tepatnya di harakatil dhammah wabil ukli wasyurbi, bukan wabil akli, karena akal itu pekerjaannya. Kalau ukul itu makanannya. Jadi yang kalau gerakan nanti masuk ke pembatal gerakan. Tapi kalau di sini ukul, jadi makanannya. Maksudnya mengkonsumsi makanan dan minuman. Wabil akli wasyurbi, dan batal sholat itu karena mengkonsumsi makanan atau minuman. Illa innasya wa qalla, kecuali makan dan minum itu dalam keadaan lupa dan jumlahnya sedikit. Huwa biniyati qat'is shalah, dan batal juga sholat kalau ada niat membatalkan sholat. Wa bi ta'liqi qat'iha ala amrin ma, dan mengaitkan uh, batalnya sholat dengan sesuatu. Wa bi taraddudi fihi ai fi qat'iha, dan ragu dalam untuk membatalkan sholat itu juga membatalkan sholat. Kemudian wa bi an yamdiya ruknun ma'a syakki fi niyyati taharrum. Ragu, ini pembatal berikutnya, yaitu ragu dalam niat sedangkan sudah berlalu satu rukun. Kemudian au yatula zamanu syakki, juga batal sholat jika ragu dalam niat saat takbiratul ihram dan lama. Ini keraguannya ini lama meskipun tidak atau belum berlalu satu rakaat. Kemudian ada keterangan tambahan di sana. Ini tambahan yang belum disebutkan oleh al-mu'allif. Wa bitagyirin niyyah. Batal juga sholat karena sebab merubah niat. Contohnya di sana ka'an qalaba fardhan naflan aw aksuhu, seperti merubah niat sholat fardu menjadi sholat sunnah atau sebaliknya. Illa li'udhrin syar'i, kecuali dengan udzur syar'i. Baik. Kita bahas satu persatu sekalian. Pembatal pertama yang disebutkan oleh al-muallif di sini, apa omah sekalian tadi? Bil kalami walau biharfaini ghairi mufhimaini au biharfin mufhim illa in nasiya au qalla. Pembatal pertama apa omah sekalian? Berbicara. Berbicara dengan Nah, sesama makhluk walau ucapan. sahih, Masya Allah. Uh, Terjemah sesama makhluk itu dari siapa, Bu Anita? Dari Ustadz minggu lalu. Oh, Bukan pekan lalu. tanggal satu, Oh, 2 tanggal pekan yang satu lalu. September, iya. Sahih. Jadi kita perlu pahami umat sekalian, maksudnya kalam, maksudnya berbicara di sini adalah kalamun adamiyun. Kalamun adamiyun. Maksudnya perkataan sesama manusia atau perkataan kepada makhluk selain kepada Nabi. Jadi maksudnya kalau berbicara ini ditujukan kepada Allah atau kepada Nabi Muhammad, maka tidak batal salat. Berbicara ditujukan kepada Allah ini dalam bentuk apa? Misalnya, membaca Al-Quran, berzikir, dan juga berdoa. Atau misalkan jika kita mendengar
nama Nabi disebut, maka kita mengucapkan assalatu wassalamu alaika. Maka itu tidak batal. Tapi kalau misalkan berbicara ini ditujukan kepada sesama makhluk selain Nabi Muhammad, kepada manusia, orang lain, atau bahkan kepada makhluk lain misalkan selain Nabi Muhammad, maka batal. Begitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Wadih. Baik. Meskipun meskipun eh, kalau misalkan pembicaraan ini, ucapan ini ditujukan kepada orang lain, meskipun bentuknya itu penggalan dari ayat. Misalnya, misalnya jika ada teman minta izin mau meminjam barang, minta izin mau minjam barang. Kemudian dia membaca penggalan ayat fakhudha biquwwah. Fakhudha biquwwah itu artinya maka ambillah dengan yakin gitu kan. Ya kan Ibu ya? Atau misalkan penggalan ayat yang lain misalnya. Khudha wa la takhaf. Saat ada teman izin mau minjam barang, kemudian membaca ayat saat sholat membaca ayat. Khudha wa la takhaf. Ambil saja dan jangan takut. Kalau membaca ayat itu niatnya adalah untuk memberikan izin temannya tadi, maka batal sholatnya. Meskipun yang dibaca ayat. Tapi kalau niatnya adalah membaca ayat Al-Quran, maka tidak batal. Tapi kalau niatnya membaca ayat Al-Quran, maka tidak batal. Gitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya masih kalian? Enggak, Ustadz. Jayid. Dan termasuk juga yang sering dilalaikan oleh sekalian ketika membaca tasbih saat mengingatkan imam yang salah. Hmm? Membaca tasbih, subhanallah. Biasanya kalau imam salah itu kan makmumnya mengingatkan subhanallah, gitu kan Ibu ya? Iya. Kalau membaca tasbihnya itu niatnya hanya untuk mengingatkan imam, maka batal sholat. Tapi Oh, kalau tapi kalau misalkan membaca tasbihnya itu subhanallah, itu niatnya adalah untuk zikir, maka tidak batal. Atau dua niatnya, double niat untuk zikir dan mengingatkan imam, maka tidak batal. Tapi kalau misalkan dia bertasbih, niatnya hanya mengingatkan imam saja, maka batal sholat. oke. Karena khitabnya ditujukan kepada manusia. Dia berbicara ditujukan kepada manusia. Berbeda dengan zikir. Zikir itu ditujukan kepada Allah, ya atau ya? Iya. Gitu Ibu ya. Jadi tidak masalah sebenarnya membaca ayat, zikir, atau berdoa saat sholat selama itu menggunakan bahasa Arab semuanya. Maka tidak membatalkan sholat kalau memang itu ditujukan kepada Allah. Tapi kalau misalkan khitabnya itu ditujukan kepada manusia, ditujukan kepada orang lain, seperti tadi membaca ayat, tapi ditujukan kepada manusia untuk menjawab manusia. Atau tadi membaca zikir, tasbih, tapi ditujukan untuk mengingatkan imam yang salah. Atau misalkan doa yang khitabnya kepada manusia. Misalkan ada yang bersin di samping kita. Saat kita sholat ada yang bersin di samping kita. Kemudian kita mengucapkan, Yarhamukallah. Yarhamuka. Itu khitabnya kepada manusia. Ya saya. Kamu. Yarhamuka. Semoga Allah ma- merahmatimu. Mu berarti khitabnya kepada manusia. Ya atau ya. Iya. Iya. Naam. Maka itu membatalkan. Tapi kalau misalkan tiga hal tadi, membaca ayat, membaca zikir, doa, ditujukan betul-betul murni kepada Allah, maka maka tidak membatalkan sholat. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat.
Sebenarnya masih agak rancu juga ya Ustadz ya. Kan Gimana? misalkan kalau yang ya mungkin pemahaman saya salah ya. Selama ini yang saya tahu kan dia memang subhanallah tuh kan karena si imam itu salah kan bacaannya atau gerakannya mungkin ada yang salah. Kalau nggak salah kita juga nggak bakal ngomong subhanallah dikencengin gitu kan ya Ustadz. Berarti batal dong kalau Zikir di kita dalam sholat. mengingatkan gitu. Heeh. Kalau kita membaca tasbih itu niatnya hanya untuk mengingatkan imam, maka batal sholat. Tapi kalau misalkan disertai dengan niat berzikir kepada Allah, maka tidak batal sholat. Zikir saat sholat itu boleh loh, Mas sekalian. Sebagaimana berdoa saat sholat itu boleh. Yang penting itu ditujukan kepada Allah. Zikir betul-betul zikir, bukan untuk tadi tanbih, misalkan untuk mengingatkan orang atau yang semacamnya. Makanya, umat sekalian, kan di antara sunnah sholat itu kan jangan sampai setiap gerakan di dalam sholat itu kosong dari zikir. Makanya, ketika misalkan kita menjadi makmum, kemudian kita tidak mendengar bacaan imam. Saat kita menjadi makmum, kemudian kita tidak mendengar bacaan imam. Entah itu sholatnya sholat sirriyah seperti sholat duhur, kemudian imamnya bacaannya lama misalkan, atau misalkan sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya, tapi kita tidak mendengar bacaan imam, maka disunahkan bagi makmum untuk mengisi kekosongan itu, imma dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, atau dengan zikir, dengan kalimat thayyibah seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau dengan doa. Jadi sebisa mungkin gerakan sholat kita tidak kosong dari zikir. Jadi zikir dalam sholat itu boleh kalau ditujukan kepada Allah. Gitu Ibu ya. Masih bingung tidak Bu Dita? Hmm, lebih ke ininya aja sih Ustadz. Berarti kalau ada imam misalkan kita lagi sholat jamaah, imamnya ada kesalahan gitu ya. Berarti kita Nah, utamanya itu eh, bilang subhanallahnya itu diniatkan untuk zikir walaupun kita juga ada niat buat ngingetin si imam itu, ini salah nah, gitu. jadi begini, saya rinci lagi. Saya perjelas lagi. Kalau saat mengucapkan subhanallah, niatnya hanya untuk mengingatkan imam, maka batal sholatnya. Tapi kalau misalkan saat mengucapkan zikir itu niatnya zikir saja, atau niatnya zikir dan mengingatkan imam, maka tidak batal sholat. Seperti Hmm. tadi, membaca ayat tadi, misalkan misalkan gini, imamnya saat sebenarnya waktunya ruku misalkan. Sebenarnya waktunya ruku, tapi kita tahu gerakan imam ini dia ada isyarat dia mau langsung sujud. Kemudian kita membaca ayat warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Itu kalau misalkan niatnya adalah membaca ayat Al-Quran saja, maka tidak batal sholat. Tapi kalau niatnya hanya mengingatkan imam biar ruku, maka batal sholat. Gitu ya. Repot juga ya. Iya repot juga ya Ustaz. Kenapa Harus repot, Om? pasang niatnya dua. Ya, kalau nggak mau dua double niat ya sudah, bikin niatnya zikir aja. Zikir Dikit, aja. dikit aja ya. Mm-mm. Niatnya zikir. Mungkin karena belum tahu sebelumnya, jadinya agak aneh. Tapi Iya, padahal ini sesuatu yang tidak ditolerir, bahkan untuk orang awam sekalipun. Berbeda dengan hukum misalkan berdehem gitu. Itu ya orang awam kalau memang nggak pernah belajar nggak tahu itu dimaafkan. Tapi kalau masalah ini tidak. Astagfirullahaladzim. Gitu Ibu ya. Nggak masalah kan. Orang anak kecil saja bisa memahami dan bisa mengamalkan kok. Misalkan seusia Ayub itu 10 tahun itu. eh, pernah mengingatkan dengan
tasbih seperti itu dan dia bilang, saya niatnya hanya untuk zikir saja, bukan untuk mengingatkan. Gitu. Bisa. Gitu ya, Bu ya. Ada pertanyaan lagi, Mas? Ustadz Afan, untuk yang tadi, untuk yang bersin, ketika sama dengan yang tadi Ustadz, ketika kalau kita nggak niatkan untuk ke Allah, dia juga batal gitu Ustadz, meskipun kita bilang Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu zikir, Om. Oh, yang yarhamu, Alhamdulillah. jawabannya Kalau baru. yarhamukallah, kalau yarhamukallah itu jawaban. Kalau yarhamukallah itu batal secara mutlak. Karena yarhamukallah itu sebenarnya adalah lafaz doa, tapi khitabnya itu kepada manusia. Yarhamuka, kan itu, ya? Yarhamuka itu berbicara dengan manusia, ya atau ya? Ka itu kan Ya, kamu artinya. Nah, itu berarti berbicara dengan manusia. Berbeda kalau misalkan rahimahullah. Nah, rahimahullah itu tidak berbicara dengan manusia. Kalau jadi yarhamuka itu bicara dengan manusia. sebaiknya kalau ada orang yang bersin ketika sholat, kita tetap mengucapkan atau dengan niatan atau sama sekali nggak usah, Ustadz. Didemin Gak aja. usah, gak usah, didiemin aja. Itu kan sunnah. Om. Oh, baik Ustadz. Apa? Nah, Ustadz. Terus apa namanya? Soal akhir, ada lagi pertanyaan Wahid? Hal ini didasari apa, umat sekalian? Hal ini didasari hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalur Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau menuturkan, beliau bersabda, Inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini adalah salat. La yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh ada kalamun nas di dalamnya. Kalamun nas maksudnya pembicaraan dengan manusia. Gitu ya, Bu ya. Jadi kalau khitabnya kepada Allah, ditujukan kepada Allah nggak masalah. Berdoa kepada Allah nggak masalah. Tapi kalau khitabnya kepada sesama manusia maka tidak. Gitu ya, Bu ya. Wadah Muhammad. Insya Halo, Allah. masih Insya bingung Allah. tidak? Enggak, udah. Kita lanjutkan Muhammad. Ya, oke dulu Ustadz. Nah, di sana huwa bil afan. Wa tabtulu sholatu bil kalami. Bil kalami kita sudah pahami tadi. Bil kalam maksudnya al kalam al adami. Kalam kepada sama makhluk kecuali Nabi. Nah, jadi kalau ayat zikir doa yang ditujukan kepada Allah maka tidak membatalkan. Kemudian patokan patokan kuantitas kuantitas berbicara ini yang membatalkan sholat ini seberapa? Maka beliau menyebutkan walau biharfaini ghairi mufhimaini au biharfin mufhim. Yaitu meskipun dengan dua huruf yang tidak bisa difahami. Dua huruf yang tidak bisa difahami, dua huruf, kalau dua huruf meskipun tidak bisa difahami maka membatalkan sholat. Seperti misalkan ah, ih, atau misalkan huruf eh, digabung dengan huruf mat. Misalkan meskipun huruf matnya apapun, mau huruf matnya alif, waw, atau ya, yaitu dua huruf. Meskipun tidak bisa difahami maknanya, maka membatalkan sholat. Atau satu huruf yang bisa difahami itu juga membatalkan sholat. Kalau tidak bisa, dua huruf tadi, patokannya dua huruf yang tidak bisa difahami. Tapi kalau misalkan yang bisa difahami satu huruf saja, meskipun itu satu huruf saja, maka membatalkan sholat. Kalau bisa difahami.
Apakah ada satu huruf yang bisa difahami? Naam, ada satu huruf yang bisa difahami. Di dalam bahasa Arab itu ada seperti ro yang artinya lihatlah, qi artinya lindungilah, ai yang artinya sadarlah, dan lain-lain. Gitu ya, Bu ya. Wadih Mahat. Halo. Waduh, Ustaz. Insya Allah. Jadi, jadi eh, tadi yang maksudnya kalam sudah jelas, kemudian batasan kuantitasnya sudah jelas, kemudian beliau menyebutkan illa innasiya wa qalla. Ini patokan perkataan yang membatalkan sholat juga. Yaitu jika dilakukan, jadi ini isyarat sebenarnya. Di sana ada tiga syarat. Jika berbicara ini dilakukan dalam keadaan sengaja, kemudian tahu kalau itu haram, dan ingat kalau dia dalam keadaan sholat. Kemudian dia berbicara, maka batal. Gitu Ibu ya. Meskipun tadi hanya dua huruf yang tidak bisa dipahami atau satu huruf yang bisa dipahami. Kalau dia mengerjakannya dengan sengaja, dengan sengaja, kemudian tahu, dalam keadaan tahu kalau itu haram, dan dia ingat kalau dalam kondisi sholat, maka batal. Meskipun hanya dua huruf tidak bisa dipahami atau satu huruf yang bisa dipahami. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat. Waduh. Bagaimana kalau misalkan eh, sahwan, maksudnya tidak sengaja. Tidak sengaja itu misalkan orang nggak sengaja, ngomong nggak sengaja itu, misalnya gimana? Misalkan orang latah itu, Mas. Bisa kadang-kadang kalau kaget itu kan tiba-tiba ngomong nggak sengaja, ya tuh ya. Kalau misalkan tidak sengaja atau lupa kalau dia dalam kondisi sholat, atau tidak tahu keharamannya. Tidak tahu keharamannya ini, tapi ada patokannya juga. Jadi al-udhru bil jahli, udhur karena ketidaktahuan, itu hanya berlaku bagi orang yang baru betul-betul masuk Islam atau hidup di tempat yang tidak bisa dijangkau, jauh, terpencil, sehingga tidak bisa bertanya kepada siapapun yang tahu. Gitu Ibu ya. Jadi al-udhru bil jahli, udhur karena ketidaktahuan itu hanya berlaku pada dua orang, yaitu hadits wa ahdin bil Islam, orang yang betul-betul baru masuk Islam, atau nasya'a ba'idan fil badiyah, itu hidup di pedalaman yang jauh tempatnya sehingga tidak bisa bertanya kepada siapapun yang mengajarinya. Gitu Ibu ya. Jadi kalau misalnya seseorang berbicara saat sholat karena tidak sengaja, atau karena lupa kalau dia dalam keadaan sholat, atau tidak tahu akan keharamannya, maka ada patokan ada patokan jumlahnya. Maksudnya uh, tidak batal jika bicaranya itu tidak lebih dari 6 kata. Tidak batal jika bicaranya itu tidak lebih dari 6 kata. Itu kalau dalam kondisi lupa tadi, ya. Tidak sengaja, lupa, nggak tahu kalau itu haram, maka patokannya adalah 6 kata. Kalau kurang dari 6 kata, maka tidak batal. Kalau lebih dari 6 kata, maka batal. Bingung tidak masih kalian? Jadi begini, mudahnya, tadi berbicara membatalkan sholat itu dibagi menjadi dua. Sengaja dan tidak sengaja. Gitu kan Ibu ya? Kalau sengaja, maka patokannya adalah dua huruf yang tidak bisa difahami atau satu huruf yang bisa difahami. Itu sudah membatalkan. Begitu Ibu ya? Tapi kalau misalkan tidak sengaja atau lupa atau karena tidak tahu keharamannya, maka patokannya adalah 6 kata. Wadih Mahat? Halo? Waduh.
Hadis. Waffaqanallahu jami'an. Mungkin ada yang bertanya, kok 6 kata? Dari mana ini dasarnya? Naam, didasari ya beberapa riwayat. Di antaranya adalah riwayat dari sahabat Muawiyah ibn Al-Hakam Al-Aslami, yang mana beliau pernah ngomong, pernah berbicara saat sholat, yang mana beliau dalam keadaan tidak tahu ketika itu, belum tahu hukumnya. Berbicara, dan berbicaranya ini 6 kata. Dan di sana ketika itu ada Rasulullah, dan sahabat ini tidak disuruh untuk mengulang sholat. Nah, itu dalam keadaan beliau tidak tahu memang. Dan 6 kata saja. Dan didasari juga riwayat yang lain tentang biasanya dijadikan dalil sujud sahwi, yaitu hadis Dzul Yadain, yang mana ketika itu Rasulullah sholat jamaah menjadi imam, aslinya sholatnya 4 rakaat, tapi Rasulullah hanya sholat 2 rakaat. Terus kemudian Rasulullah bersandar kepada salah satu dinding, kemudian datanglah sahabat Dzul Yadain. Di situ bertanya dan terjadi obrolan, dan obrolannya tidak banyak. Di sana Rasulullah hanya bertanya, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Ya. Kemudian para sahabat menyampaikan benar yang dikatakan Dzul Yadain. Akhirnya Rasulullah melanjutkan sholatnya, melengkapi 2 rakaat. Maka kalau berbicaranya dalam keadaan tidak sengaja atau lupa atau tidak tahu akan keharamannya, maka patokannya adalah 6 kata. Begitu Ibu ya. Wadih Mahat, hal min soal? Ada pertanyaan, Mahat? Makanya di sana al-mu'allif menyebutkan illa in nasya wa qalla. Jadi qalla ini sedikit. Sedikit ini adalah kalau lupa. Tapi kalau misalkan sedikit yang dimaafkan ini tadi ya, sedikit yang dimaafkan ini kalau lupa. Tapi kalau misalkan sengaja, sengaja meskipun hanya 2 huruf yang tidak bisa dipahami atau 1 huruf yang bisa dipahami sudah batal. Jadi sengaja, sedikit yang ditolerir, yang dimaafkan, itu adalah sedikit yang dalam kondisi tidak sengaja atau lupa atau memang tidak tahu. Begitu ya, Bapak ya? Qadhi Mahat. Insya Allah. Nah, Maksimal 6 kata. Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. na'am, tafadhali. Kalau berdehem gitu gimana Ustadz? Itu batal nggak Ustadz? Berdehem. Ya. Sebenarnya kalau nggak ditanyakan, saya niatnya tadi nggak bahas. Jazakallah khairan katsiran. Nah, semoga menjadi faedah untuk semuanya. Baik, saya bahas sekalian di sini. Saya uh, bacakan nukilan dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Saya bacakan Ibu ya supaya lebih jelas. Wattanahnuhu, wattanahnuhu, tanahnuhu itu berdehem, gitu. Wadhahiku, walbuka'u, walau min khawfil akhirah, wal aninu, wattawa'uhu, watta'awuhu, wan nafhu minal fami awil anfi, wassu'alu wal atasu. Ini disebutkan tidak hanya berdehem, tapi tadi tanahnuh, berdehem, dhahik, ketawa, buka, menangis. Meskipun menangis karena sebab takut akhirat, perkara akhirat. Wal anin. Anin meringik, ya, meringik atau merengek. Wa tawa'uh. Tawa'uh itu mengaduh. Ta'awuh, apa? Wa ta'awuh. Ta'awuh itu mengaduh. Wah, seperti, gitu. Mengaduh itu kesakitan. Wa an-nafhu minal fami awil anfi. Nah, itu suara hembusan dari mulut atau dari hidung. Wasu'al, batuk. Wala atos, bersin. Gitu ya. Itu semuanya bagaimana hukumnya? Itu semuanya bagaimana hukumnya? Hukumnya, in dhahara bi syai'in min dzalika harfan aw harfin mufhim,
batalat bihi shalah. Jika karena sebab-sebab sesuatu yang kita sebutkan tadi itu muncul dua huruf atau satu huruf yang bisa difahami, maka batal sholat. Jadi hukumnya sama seperti berbicara. Wa illa fala. Akan tetapi kalau misalkan tidak muncul dua huruf atau satu huruf yang bisa difahami, maka tidak membatalkan. Naam, dilanjutkan oleh beliau. Naam yu'daru fil yasiri urfan min dhalika 'inda ghalabatihi. Naam, ditolerir atau dimaafkan fil yasiri urfan min dhalika. Kalau hal-hal tadi itu hanya sedikit inda ghalabah. Kalau memang betul-betul tidak bisa terkontrol, tidak bisa dikondisikan. Jadi kadang-kadang kan namanya orang batuk kan, ya batuk gitu saja kan ibu ya. Ada batuk yang memang disengaja gatal di tenggorokan kemudian disengaja dibatukin atau juga didehemin seperti itu tadi mas. Tapi ada yang eh, tidak terkontrol, memang tidak bisa dikontrol, keluar begitu saja. Misalkan bersin atau batuk atau menangis karena misalkan mendengarkan ayat kemudian spontan begitu saja kemudian nangis kemudian eh, keluar suara sesenggukan. Kalau itu hanya sedikit saja dan memang tidak terkontrol seperti itu maka dimaafkan. Gitu Ibu ya. Kalau sedikit dan tidak terkontrol maka dimaafkan. Tapi kalau misalkan sebenarnya masih bisa dikontrol, ya, kemudian didehemkan dengan sengaja misalkan, dan keluar dua huruf atau satu huruf yang bisa difahami, maka batal sholat. Dan beliau menyebutkan lagi di bagian bawah, wa yu'adaru fi khususi tanahnuhi walau kathura li ta'adzuri ruknin qawliyin kal fatihati. Khusus untuk tanahnuh, yaitu berdehem, di sana ada keringanan yang lain. Khusus untuk berdehem. Berdehem itu dimaafkan meskipun banyak, walau kathura. Meskipun banyak. Kapan? Li ta'adzuri ruknin qawliyin kal Fatihah. Seperti kalau misalkan mau membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun qawli. Rukun qawli. Maka rukun qawli itu harus sempurna. Pengucapannya harus sempurna. Kalau misalkan kita berdehemnya agar bisa membaca Al-Fatihah dengan sempurna, maka ditolerir atau dimaafkan berdehem itu meskipun banyak. Gitu Ibu ya. Namun bagaimana dengan misalkan berdehem karena rukun-rukun sunnah, rukun-rukun sunnah, misalkan kalau rukun kok sunnah, karena sunnah-sunnah sholat maksud saya. Bagaimana berdehem karena mau mengucapkan sunnah di dalam sholat, misalkan seperti membaca surat bagi imam dalam sholat zahriyah, atau karena untuk takbiratul intiqal, takbir perpindahan misalkan, maka tidak ditolerir kecuali itu memang dibutuhkan agar makmumnya bisa mengetahuinya untuk eh, memberikan isyarat kepada makmum. Untuk misalkan dalam perpindahan gerakan ini, untuk perpindahan gerakan itu kan imam perlu memberikan isyarat kepada makmum. Kalau untuk kemaslahatan itu, maka tidak masalah berdehem. Tapi kalau hanya sekedar untuk sunnah-sunnah tadi, misalkan bukan untuk memberitahu makmum, hanya misalkan sholat sendiri, atau misalkan membaca surat setelah Al-Fatihah, maka eh, kalau misalkan berdehem dan keluar dua huruf atau satu huruf yang bisa dipahami, maka batal sholat. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Insyaallah waduh Halo? Ustaz. Tapi, Jazakumullah khairan Ustaz. tapi dijelaskan lagi oleh beliau, rahimahullahu ta'ala, walau jahila butlanaha bitanahnuhi عذر في القليل منه دون الكثير ولو مع علمه بتحريم الكلام لأن هذا مما يخفى على العوام. Kalau seandainya seseorang awam
tidak tahu tentang hukum berdehem tadi, bahwasanya berdehem itu membatalkan sholat, maka dimaafkan atau ditolerir berdehem yang sedikit. Tidak ditolerir berdehem yang banyak. Meskipun dia tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat. Tapi kalau masalah dehem ini, orang awam ditolerir. Kalau misalkan orang awam itu tidak tahu selama dehemnya itu tidak banyak. Kenapa? Li'anna hadza mimma yakhfa 'alal awam. Karena perkara seperti ini adalah perkara yang tidak banyak diketahui orang awam. Gitu ya, Bu ya. Wadih Muhammad. Jadi kalau misalkan ada orang berdehem, ya mungkin dia nggak tahu. Kalau berdehemnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan, maka dimaafkan. Tapi kalau berdehemnya banyak, berterus-terusan, meskipun orang awam sekalipun, maka itu membatalkan sholat. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya, Umahat? Insya Allah enggak, Ustaz. Jadi, wafaqanallah jami. Ada pertanyaan yang lain, Umahat? La yujad? Kita lanjutkan, Umahat? Nah, kita lanjutkan. Masa Iya. enggak? Berikutnya, pembatal berikutnya. Wabil af'alil kathiratil mutawaliyati au ma'an kathalasi harakatin walau nasiyan wabil harakatil mufritati kawasbatin walau nasiyan. Ini pembatalan yang kedua. Apa ibu sekalian pembatalan yang kedua? Halo? Jika melakukan gerakan yang banyak dan berturut-turut atau banyak dalam waktu yang bersamaan. Sahih. Kita harus memahami Umhat di sini gerakan. Gerakan yang membatalkan sholat. Ini gerakan yang bagaimana? Gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan dari anggota tubuh yang besar. Seperti tangan, kaki, kepala. Itu anggota tubuh yang besar. Kalau bergerak dan gerakannya ini banyak, banyak itu patokannya itu gerakan. Tiga gerakan atau lebih. Maka itu membatalkan sholat. Maka berbeda halnya dengan anggota tubuh yang kecil. Seperti jari. Jari bukan telapak tangan Ibu ya. Kalau telapak tangan termasuk anggota tubuh besar. Jari itu anggota tubuh yang kecil. Atau alis, atau bibir, atau lidah, atau telinga, maka itu adalah anggota tubuh kecil. Kalau misalkan bergerak seberapapun banyaknya gerakannya, maka tidak membatalkan sholat. Jadi yang membatalkan sholat itu adalah gerakan anggota tubuh yang besar. Tapi nanti insya Allah di bagian bawah ada tambahan yang lain. Wabil harakatil wahidati lilla'bi. Nah, tapi kalau misalkan anggota tubuh yang kecil tadi bergerak untuk main-main meskipun satu gerakan maka batal juga. Tapi ini yang dibahas yang kedua ini adalah gerakan yang bukan untuk main-main. Nah, begitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Waduh. Naam. Dan kita juga harus Gitu. pahami anggota tubuh yang bergerak ini tidak harus dari satu anggota tubuh. Jadi tadi bil af'al dan dengan gerakan batal dengan gerakan itu gerakan anggota tubuh yang besar dan tidak harus dari satu anggota tubuh. Misalkan kalau seseorang tangannya bergerak, tangan kanannya misalkan awalnya kepalanya gatal misalkan. Dia bergerak tangan kanannya untuk menggaruk bagian kepalanya. Kemudian setelah menggaruk kemudian kembali, kemudian ganti tangan kirinya menggaruk punggungnya. Kemudian habis itu dia merasa lehernya pegel, kemudian dia memiringkan kepalanya. Kalau berturut-turut seperti itu maka batal. Meskipun dari tiga anggota tubuh yang berbeda. Selama itu anggota tubuh yang besar dan gerakannya banyak dan berturut-turut. Banyak, tadi patokannya berapa mahasiswa sekalian? 3. Tiga, Tiga. seperti disebutkan di sini. Ka salasi harakatin. Tiga, gerakan berturut-turut.
Berturut-turut ini artinya tidak ada jeda, ibu-ibu ya sekalian ya. Berturut-turut ini artinya tidak ada jeda sama sekali. Ah, sebagian ulama menyebutkan jedanya ini seperti kadar tumak nina. Atau ada juga pendapat yang lain dan yang justru malah mu'tamad, yaitu menyebutkan jedanya ini cukup untuk melakukan satu rokaat dengan tata cara yang minimal, ya, rukun-rukunnya saja. Intinya, kalau misalkan berturut-turut tanpa jeda, maka itu membatalkan sholat. Kalau sampai 3 gerakan berturut-turut, atau di sana disebutkan auma'an, 3 gerakan bersamaan, 3 gerakan bersamaan. Itu bagaimana? Nah, seperti tadi, tangan kanan, tangan kiri, kepala gerak bersamaan. Maka itu jelas batal. Begitu ibu ya. Wadih mahad. Kalau gerakannya dicicil nggak batal berarti ya Ustaz? Oh, seperti cicilan apa ini Om? Nggak, maksudnya kan di situ kan penekanan berturut-turut. Saya Nah, gatel, gatel, terus fokus lagi, terus nggak lama gatel lagi gitu. nggak apa-apa. Kalau Ya. misalkan kita garuk, sebenarnya begini, Om, maksudnya kan garuk itu, kalau garuknya hanya dengan jari, jarinya mau gerak seberapa pun banyaknya, itu nggak masalah. Misalkan kita gatel, di tangan kita gatel, jari kita garukkan gini, jarinya, yang gerak jarinya ada. Selama telapak tangannya nggak gerak, yang gerak jarinya saja. Ini mau berapapun nggak masalah, karena jari itu adalah anggota tubuh kecil. Gitu ya, Ibu ya? Wali Mahat. Wali. Mm-mm. Atau kalau misalkan perlu menggerakkan sampai menggerakkan tangan, maka tadi dikasih jeda. Jangan gerak lagi, gerak lagi. 3 kali berturut-turut, batal. Dan di sini diberikan keterangan walau nasian. Ini membatalkan meskipun dilakukan dalam keadaan lupa. Bergerak dengan gerakan yang banyak dan berturut-turut atau bersamaan itu membatalkan sholat meskipun dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak sengaja. Gitu Ibu ya. Wafakanallah jami. Wadih mahat. Izin tanya Ustadz, Nah, bagaimana Om? kalau misalnya kita apa kan ada anak kecil nih Ustadz, terus di mukena kita ditarik sampai lepas, terus kita pasang lagi, tapi kejadiannya berturut-turut begitu gimana Ustadz? Sampai lepas ini terbuka aurat tidak? Iya sampai terlepas semua Ustadz, mukena yang atas. Wafakanallah jami. Kemarin kita sempat bahas Ibu ya terkait dengan tersingkapnya aurat. Ya atau ya? Iya Ustaz. Iya, Ustaz. Masih ingat Mas sekalian? Kalau tersingkap aurat karena anak kecil, itu bagaimana? Batal sholatnya meskipun segera ditutup. Batal sholatnya meskipun segera ditutup. Nah, pekan lalu kita sebutkan. Atau mau dibuka lagi Om? Inkishaful aurah. Bukan pekan lalu, 2 pekan yang lalu. Jadi tersingkapnya aurat itu kan kita bagi menjadi 2 kondisi kemarin. Iya, Karena sebab dirinya sendiri atau karena sebab yang per- lain, gitu kan Om ya? bukan perbuatannya Ah, sendiri. naam. Kalau misalkan bukan karena perbuatannya sendiri, maka dibedakan apakah karena angin atau selain angin. Kalau karena angin, maka Membatalkan sholat jika membatalkan sholat jika tidak segera tidak ditutup. ditutup atau Ah, berulang-ulang dan berturut-turut. naam, sahih. Tapi kalau misalkan karena selain angin, maka batal secara mutlak meskipun ditutup Kalau segera. segera ditutup ya. Naam, sahih. Gitu kan, Om ya? Iya. Jadi kalau tadi sampai tersingkap aurat, maka sebelum gerak pun juga sudah batal. Batalnya bukan karena gerak, tapi batalnya karena tersingkap aurat. Tapi kalau misalkan tidak sampai tersingkap aurat, kemudian kita membetulkan posisi mukena, kemudian kita bergerak, maka dihitung tadi gerakan berturut-turut, 3 berturut-turut atau tidak.
Tapi kalau misalkan tidak berturut-turut, maka tidak masalah, insya Allah. Gitu Ibu ya. Nah, Ustadz. Wafakanallah jami. Soal akhir. Izin bertanya Ustadz, Naam, tafadhali. kalau misalnya gerakannya itu gerakan besar yang misalnya ketika sedang sholat, suami datang pulang gitu, sedangkan pintunya terkunci ketika kita sedang sholat. Nah itu kita tetap lanjutkan sholat atau kita bukakan pintu? Berarti kan sholat kan batal nggak ketika kita bukakan pintu? Ustaz? Ya, sholatnya batal kalau membukakan pintu. Kalau membukakan pintu, Ya, sholatnya batal. Tapi begini, hmm, mana yang harus kita utamakan? Mana yang harus kita utamakan? hmm, Membukakan pintu atau melanjutkan sholat? Melanjutkan sholat. Tergantung sholatnya. Oh iya, iya. nah, Sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah? Kalau sholat fardu, sebagaimana hmm, kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, sholat fardu itu tidak boleh dibatalkan jika tidak terpaksa. hmm, Iya. ya, Atau semua amal ibadah wajib lah. Semua amalan wajib, hmm, termasuk puasa wajib, itu tidak boleh dibatalkan kecuali karena terpaksa. Gitu ya, Bu ya? Mm-mm. nah, Ustaz. Wafaqanallahu jami'an. Maka lebih afdol di sana menyelesaikan sholat fardu dulu. Mungkin bisa supaya tahu kalau misalkan kita sedang sholat dan mau bersabar menunggu, misalkan kita takbirnya agak kita kencangkan saat takbir intiqal. Dan tentu niatnya takbir ya, bukan niat ngasih tahu. Tadi Oh, kalau niat ngasih tahu nanti batal juga sholat. so niatnya dua. Enggak, salah. Niatnya dua nggak apa-apa. Kalau niatnya dua nggak apa-apa. Kalau niatnya cuma Ya ngasih tahu karena aja, itu batal. Ini. Gitu ya, hmm, Ibu ya. Iya, iya, Ustaz. Astagfirullah, Jamin. Tapi kalau misalkan sholatnya sholat sunnah, amalan sunnah apapun itu boleh dibatalkan kapanpun, meskipun tanpa uzur sekalipun. Itu kalau amalan sunnah. Begitu Ibu ya. hmm, Maka nggak masalah kalau amalan sunnah, kemudian bukakan pintu dulu nggak masalah. Tapi kalau sholat wajib, maka lebih utama disempurnakan sholatnya dulu. Gitu Om ya. Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan. Ada lagi pertanyaan Mas? Tanya Ustadz, Nah, kalau pergerakannya itu ada yang ada apa ya? Ukurannya nggak Ustadz? Misalnya ada yang sampai ekstrim sampai kayak menendang atau apa gitu. Ustadz. kalau gerakan ekstrim itu nanti ada pembatal yang berikutnya ini. Wabil harokatil mufritoh. Ini gerakan berlebihan, gerakan ekstrim ya. Mm-mm. Tapi kalau misalkan gerakannya biasa, bukan gerakan ekstrim atau berlebihan, maka dihitung tiga berturut-turut atau bersamaan atau tidak. Bahkan kalau misalkan begini, eh, seandainya misalkan ada dua bah atau lalat, misalkan kadang-kadang kan waktu sholat itu ada dua bah atau lalat mengganggu. Atau yang kecil-kecil itu apa namanya Om? Di ibu-ibu sekalian. Itu kan mengganggu, misalkan entah di sekitar mata atau di sekitar mulut, itu mengganggu. Kalau misalkan kita menggerakkan tangan, sekali menggerakkan tangan seperti ini, kemudian langsung balik. Sekali gerakan langsung balik. Tidak ada jeda sama sekali menggerakkan langsung balik, maka itu dihitung satu gerakan. Itu dihitung satu gerakan. Langsung balik, Om ya. Jadi kita menghilangkan dua bah langsung balik. Itu dihitung satu gerakan. Wafakanallah jami. Begitu Ibu ya. Ya Wali Mahat. kalau kalau yang apa? Soalnya saya pernah lihat Ustadz ada eh, apa namanya lagi sholat di masjid terus lagi ini eh, apa nendang kucing gitu Ustadz. Terus gimana Ustadz? eh, itu nanti masuk ke pembatal berikutnya. Al-harokah al-mufritah. Itu al-harokah al-mufritah, membatalkan sholat. Dan kita tahu kucing itu bukan hewan yang membahayakan. Naam, di sana ada gerakan yang ditolerir itu ada, Om. Seperti kita bahas sebelumnya, itu gerakan yang ditolerir itu adalah gerakan fisyiddatil khauf,
dalam keadaan takut seperti dalam perang atau diserang binatang buas atau berbisa. Diserang binatang buas atau diserang binatang berbisa, itu kita boleh bergerak seperlunya untuk menghindari binatang itu. Atau juga eh, dalam sholat sunnah saat safar itu juga boleh gerak kalau diperlukan. Tapi selain itu tidak ada toleransi gerakan yang lain. Gitu Om ya. Nah, Ustadz. Nah, termasuk juga umat sekalian yang kadang juga tidak diperhatikan dan kadang kita mengira itu bukan pembatal. Itu misalnya terkadang kasus seseorang di dalam soft sholat. Misalkan soft sholat di sana ada beberapa soft, ada dua soft lah misalkan. Ada dua soft sholat, kemudian soft pertama ada yang keluar dari soft. Dia batal sholatnya misalkan, kemudian dia keluar dari soft. Kemudian kalau orang di belakangnya melangkah, melangkahnya ini sampai 3 kali berturut-turut, maka batal sholat. Niatnya mau mengerjakan sunnah, menyempurnakan soft, tapi malah membatalkan sholat. 3 kali langkah berturut-turut itu bagaimana? Misalkan kanan, kiri, kanan, balik sih. Itu sudah 3 kali berturut-turut. Nah, saya ulangi lagi, misalkan kanan, Kanan, kiri, kiri. terus habis itu kanannya menutup. Itu 3 kali berturut-turut. Atau juga kadang-kadang itu orang nyari sutroh. Sutrohnya kebetulan misalkan sutrohnya bergerak. Awalnya dia sholat, kemudian menggunakan sutroh orang yang lagi zikir di depannya. Kemudian orang yang zikir di depannya selesai. Dia kehilangan sutroh. Kemudian dia berjalan, entah itu ke kanan, ke kiri, ke depan. Itu kalau dia berjalannya itu sampai 3 kali berturut-turut, maka batal sholat. Nah, ini nyari sunnah malah membatalkan sholat. Mm-mm. Begitu ibunya. Maka perlu hati-hati dan dipahami. Maka kalau misalkan dalam kasus tadi di soft sholat yang eh, lobang tadi, maka yang paling afdol itu adalah orang yang di sampingnya yang bergeser, bukan orang yang di belakang. Yang paling afdol itu adalah orang yang di sampingnya yang bergeser. Dan itu pun juga harus diperhatikan. Gesernya juga jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Kalau misalkan 2 gerakan itu tidak sampai menutup, maka berhenti dulu. Dikasih jeda dulu. Kemudian setelah cukup lama, baru menutup, melangkah lagi. Melangkah lagi untuk menutup. Tapi kalau misalkan hal itu dilakukan oleh orang yang di soft belakangnya, misalkan 2 gerakan gitu ya, kanan, kiri, berhenti. Ternyata saat sudah di tengah-tengah seperti itu, ternyata orang yang di sampingnya bergeser, malah bingung lagi kan, mau mundur lagi jadi. Maka yang lebih afdal adalah orang yang di samping. Kalau sudah sampai di ujung, itu baru nanti orang yang di belakang. Begitu Ibu ya? Bingung tidak maksud saya masih kalian? Iya. Iya bingung atau iya nggak bingung? Kita perlu Mau hati-hati tanya nggak tahu lagi, kan? Ustadz. Bagaimana? Tafadhol, silahkan. Kalau gerakannya itu bukan dari tangan, misalnya dari mata atau mulut gitu, gimana, Ustadz? Itu tadi yang kita sebutkan adalah gerakan yang membatalkan adalah gerakan dari anggota tubuh yang besar. Jadi kalau misalkan dari anggota tubuh yang kecil, maka tidak membatalkan meskipun berapa kali pun gerakannya seperti jari, mulut, bibir, lidah, alis, mata, itu adalah anggota-anggota tubuh yang kecil, telinga, itu anggota tubuh yang kecil. Maka anggota-anggota tubuh termasuk jari kaki, misalnya, itu adalah anggota tubuh yang kecil. Maka kalau misalkan bergerak meskipun sebanyak apapun gerakannya, kecuali kalau nanti karena main-main, kalau main-main sekali gerakan sudah batal. Tapi kalau bukan karena main-main, gerak,
Misalnya kedipan mata, uh, atau kerlingan mata, atau menggaruk dengan jari saja. Itu Oh, meskipun berkali-kali, maka tidak Enggak. membatalkan. Karena itu anggota tubuh yang kecil, bukan anggota tubuh yang besar. Begitu, ya? Ya, Ustaz. Nah, Baik, Ustaz. soal akhir. Walaupun yang bagian tubuh yang besarnya itu, walaupun dia seperti kayak apa, kayak hampir nunduk gitu kan, ada kadang ada orang yang sholat itu dia kayak apa ya, menggerakkan badannya itu loh, Ustadz, punggungnya tuh ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu tanpa dia sadar mungkin. Seperti maaf kalau pernah lihat orang apa, orang Jus eh kalau lagi baca kitab-kitab mereka tuh orang Hmm. apa Ya, 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 paham, ya, saya paham. kan Ustadz, Itu, punggungnya aja itu gitu maka, Ustadz. maka kita perhatikan, kita lihat itu gerakannya timbul dari apa? Kalau gerakannya timbul dari gerakan telapak kaki yang mendorong ke depan belakang, maka bisa jadi membatalkan itu. Gitu, ya. Baik Ustadz. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi kalau misalkan eh, apa ya, misalkan hanya bergetar sedikit, ya, bergetar sedikit, eh, bergoyang sedikit, itu insya Allah nggak masalah. Tapi kalau memang memang kayak semacam bergerak, ada dorongan dari gerakan kakinya sehingga badannya semuanya bergerak, maka itu bisa jadi membatalkan. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita lanjutkan, sekalian, masih di masalah gerakan ini tadi. Wabil af'alil katsiratil mutawaliyati. Jadi batal karena gerakan. Kita sudah rinci tadi gerakan dari anggota tubuh yang seperti apa. Dan gerakan ini katsirah mutawaliyah au ma'an. Gerakan ini banyak, berturut-turut atau bersamaan. Banyak itu patokannya kasalati harokatin walau nasiyan. Yaitu 3 gerakan. Batasan sedikit banyaknya adalah 3 gerakan. Kalau sampai 3 gerakan maka batal. Walau nasian, meskipun dilakukan dalam kondisi lupa. Jadi sama aja, sengaja atau lupa. Kalau bergerak dan itu dengan kriteria tadi, maka membatalkan sholat. Wabil harokatil mufritati. Demikian juga dengan gerakan yang berlebihan. Atau gerakan apa tadi? Gerakan yang ekstrim. Oh, tadi bahasanya. Gerakan yang ekstrim. Nah, Iya. contohnya apa? Kawas batin, seperti melompat. Walau nasian, meskipun dilakukan dalam keadaan lupa. Naam, gerakan yang ekstrim atau gerakan yang berlebihan dan dicontohkan di sini seperti melompat. Sebenarnya ada contoh yang lain seperti memukul. Memukul itu juga termasuk harokah mufritoh, harokat yang berlebihan atau ekstrim. Termasuk juga kalau bergerak mayoritas anggota tubuh. Kalau bergerak mayoritas anggota tubuh, maka juga membatalkan sholat. Begitu Ibu ya. Wa Iya. Nah, Nah, kayak kabur gitu kali ya Ustadz, lagi sholat ada gempa bumi kayak di Bali dulu itu ya. kalau gempa bumi mungkin masih di tolerir karena itu termasuk khauf kan, Noe? Hmm. Termasuk khauf. Tapi Oh malah kita harus ditolerir. pahami, khauf tadi kan toleransi gerakan karena khauf itu, toleransi itu berhenti jika khaufnya berhenti. Maksudnya, misalnya saya pernah mencontohkan di beberapa pertemuan yang lalu, gitu kan. Ketika misalkan kita membawa barang bawaan saat sholat dan barang bawaan kita itu dicuri, maka kita boleh mengejar pencuri itu. Ya kan, ya? Kita boleh mengejar pencuri itu dan tetap melanjutkan sholat selama tidak melakukan pembatal-pembatal sholat dan tidak terkena najis saat mengejar pencurinya itu. Namun
saat misalkan pencuri itu di tengah jalan memberikan barang kita, maka kita harus langsung berhenti di situ dan melanjutkan sholat kita. Jadi kalau khaufnya berhenti, maka uzurnya juga berhenti. Begitu ya, Oh, Ibu ya? dilanjutin, dilanjutin gitu Ustaz. Iya, langsung dilanjutin sholatnya. Oh, iya iya. Lucu juga ya maksudnya saya kirain ya udah batal aja gitu namanya kabur gitu kan. Ya kalau misalkan niat membatalkan, ya berarti batal dari awal. Ya, udah Kalau batal misalkan jatuh niatnya ya. tidak membatalkan, sebenarnya ditolerir itu, dimaafkan. Gitu ya. Oh gitu. Iya iya Seperti iya. tadi gempa tadi kalau misalkan niatnya sejak awal, wah ada gempa mau batalin sholat ya sudah batal sholatnya. Heeh. Tapi kalau Iya. misalkan dia niatnya mau menyelamatkan diri tapi dia tetap dalam keadaan sholat, maka ketika sampai di tempat yang aman dia melanjutkan sholat nggak masalah. Gitu Om ya. Oh iya iya iya. Baru tahu juga saya. Bisa diterusin gitu ya dilanjutin. Nah, kalau dia tidak niat membatalkan sholat. Niatnya. Ada lagi pertanyaan Nohat? Niatnya apa? Niatnya apa? Niatnya tadi menghindari bahaya kan? Iya, iya, iya. Iya, iya, Ustaz. Ada lagi pertanyaan Nohat? Hmm. Hmm. Ayo Jet, Lah, iya, jatuh, Ustaz. ayo Jet. Kita tambah satu lagi Bu ya? Gak apa-apa Om ya? Bagaimana Om? Atau gimana Om? Iya. Boleh Iya, Ustaz. Nggak berasa ya kayaknya udah jam terpaksa Bang. segini. Nggak berasa. Kita tambah satu lagi pembatal yaitu wa bi ziyadati ruknin fi aliyin amdan. Nah, sholat itu juga batal dengan apa? Bahkan Menambah rukun satu rukun gerakan rukun gerakan dengan fi'li sengaja. fi'liyah Dengan ya. sengaja, Om, ya. Jadi Ya. harus digarisbawahi dengan sengaja. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Misalkan orang kelebihan satu rakaat misalkan, atau kelebihan satu sujud saja misalkan, maka tidak membatalkan sholat kalau itu lupa karena lupa. Hanya saja nanti disunahkan untuk sujud sahwi. Tapi kalau misalkan sengaja menambahkan satu rukun gerakan, sengaja betul-betul karena sengaja dia sadar menambahkan satu rukun gerakan, maka batal. Batal. Contoh misalkan, ini juga kadang-kadang terjadi di orang awam karena saking nggak pernah belajarnya, nggak tahu, imamnya nggak tahu, makmumnya juga nggak tahu. Jadi begini, misal imam sholat, ya ini jamaah sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat itu kan biasanya ada tasyahud awal, ya atau ya? Iya, iya. Tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya imam lupa tidak tasyahud awal kemudian langsung berdiri. Imam lupa tidak tasyahud awal kemudian langsung berdiri. Maka apa yang harus dilakukan makmum? Ya ikut berdiri semuanya sudah. Meskipun kita mengingatkan, kita membaca zikir subhanallah, tapi kita tetap ikut berdiri. Gitu ya Bu ya. Itu yang harus dilakukan. Kalau misalkan, kalau yang repotnya kan kadang-kadang itu kan imam lupa tasyahud awal, kemudian makmumnya ingat, di semuanya duduk, imamnya berdiri. Kemudian makmumnya bilang subhanallah dalam kondisi duduk. Subhanallah. Gitu. Uh, udah tadi kalau subhanallahnya niatnya cuma untuk mengingatkan bukan untuk zikir itu sudah batal. Apalagi kalau misalkan memaksa seakan-akan masa ini masih tetap duduk. Imamnya sudah berdiri, sudah betul imamnya berdiri. Kemudian makmumnya subhanallah nungguin imamnya balik lagi. Kalau misalkan yang repot itu kalau imamnya juga nggak tahu, kemudian imamnya balik lagi ke posisi duduk, maka itu batal.
Batal, sudah batal semuanya. Sholatnya imam batal, sholatnya makmum juga ikut batal. Kalau imamnya kembali ke posisi duduk, sudah sempurna berdiri, kemudian kembali ke posisi duduk. Karena itu sama saja nanti dengan menambah rukun. Menambah rukun apa? Menambah rukun berdiri. Berdirinya dari double. Ya atau ya? Iya. Halo? Tapi kan nggak sengaja Berdirinya dari Ustaz. double. Nggak sengaja imamnya kan lupa dia batal juga. Tapi sudah sadar tadi, Om. Sudah sadar, diingatkan, kemudian dia kembali ke duduk. Sadar berarti. Ya atau ya? Oh, Saat berdiri, kalau misalkan tetap berdiri dan melanjutkan sholat, itu nggak masalah, tetap sah. Tapi kalau misalkan setelah diingatkan kemudian, atau dia ingat sendiri, kemudian dia kembali ke duduk, maka batal sholatnya. oh Itu malah sengaja, bukan gitu. lupa lagi. Yang lupa kan waktu waktu berdiri yang pertama. Kalau dia kembali ke duduk kan berarti dia ingat. Ya atau ya? Iya. Iya. Maka Itu batal berlaku sholatnya. berlaku buat sholat sendiri juga tuh Ustaz. Mm. Naam, kalau dia ingat, kemudian dia sudah berdiri sempurna, kembali ke duduk lagi. Maka dia double berdiri nanti. Oh, Menambahkan rukun fi'il. Batal salat. Begitu jadi Ibu ya? mending bablas aja gitu ya. Nanti dilanjutkan, kemudian nanti digantikan dengan sujud sahwi. Harusnya kan Sahwi. seperti itu. Mm-mm. Hmm, iya, iya. Nah, repotnya kan kebanyakan orang nggak tahu. Oh, orang imamnya berdiri, makmumnya maksain nungguin subhanallah subhanallah sampai sampai mufarokoh, sampai memisahkan diri. Yang repotnya lagi ya imamnya kalau juga nggak tahu juga, akhirnya ikut duduk, akhirnya batal semuanya. Begitu Ibu ya. Mau mahat. Oke. Contoh yang lain, menambahkan rukun. Contoh menambahkan rukun, yaitu kalau misalkan saat sujud, di tempat sujud, di tempat dahi sujud itu ada kotoran atau pasir lah semacamnya itu, ya. Kemudian kita mengangkat kepala untuk membersihkan apa namanya kotoran di tempat sujud tadi, kemudian sujud lagi. Itu juga menambahkan rukun. Jadi double sujud. Nah, sudah mengangkat kemudian sujud lagi. Gitu Ibu ya. Waduh mahat. Oh. Halo. Iya, Ustaz. Nah, contoh yang lain lagi, satu lagi terakhir nih. Contoh menambah rukun juga, yaitu sujud sahwi tanpa disertai niat sujud sahwi. Niat. Saat turun, kan sujud sahwi, kalau di dalam madhab syafi'i, sujud sahwi itu kan sebelum salam kan Ibu ya, mutlak. Mau sebabnya apapun, sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi setelah tasyahud akhir, sholawat, selesai semuanya, sebelum salam, itu turun untuk sujud sahwi. Sujud sahwi seperti itu. Kalau saat turun, gerak turun untuk sujud itu tidak menghadirkan niat untuk sujud sahwi, maka batal sholatnya. Karena dia menambahkan sujud tanpa disertai niat sujud sahwi. Ada yang mahat? Ada pertanyaan masih kalian? Semua balik ke niat lagi ya Ustadz, bisa menentukan Ah, batal apa enggak juga. nah, bagaimana? Ada pertanyaan masih kalian? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin beberapa hal baru kita tahu dan kita dengar penjelasannya. Ternyata itu pembatal sholat. Dan itu bisa membahayakan sholat kita. Maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa lebih hati-hati. Hmm. Hal min soal qabla an akhtim, mungkin untuk kelanjutannya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya Ibu ya. Saya minta maaf, ini tidak bisa selesai dalam satu pertemuan.
Tapi ya, semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan. Hal min soal qabla an akhtim. Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ummahat? La yujad. Nah, Baik, Yujat, baik. kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan Ummahat sekalian. Bagaimana? Ustaz izin bertanya, Bu. Izin Naam, bertanya, tafadhal. Ustaz. Kan ada beberapa masjid yang kalau salat subuh itu kan pakai kunut di sini, Ustaz. Nah, ketika Naam. kunut itu apa dengan apa doa kunut itu mengangkat tangan atau enggak? Ustaz? Kalau mengangkat tangan berarti dia termasuk gerakan di luar salat atau gimana, Ustaz? Naam, ketika kunut, maka disunahkan untuk mengangkat tangan. Itu memang ada sunnah, mengangkat kedua tangan. Tapi tidak setelah selesai doa kunut, jangan ditambahkan mengusap wajah. Kalau mengusap Oh. wajah itu nanti akan tambahan gerakan itu. Itu ya. Hmm. Dan doa kunut itu kan eh, saat mengangkat itu berarti kan dua ya. Dua tangan, Nah, dua gerakan. Dan itu kan jedanya kan lama. Jedanya lama. Jedanya lama saat doa itu, jedanya lama, kemudian menurunkan. Berarti dua gerakan juga nggak sampai tiga gerakan. Subhanallah jami. Nah, mau kunut walaupun apapun, dua mau tangan berarti dihitung satu gerakan, Ustaz. apa, Gerakan itu. bagaimana? Ketika mengangkat kedua tangan itu dihitung satu gerakan. Turun satu Ketika gerakan. Ketika tadi kan mengangkat kedua tangan, tangannya kan kanan kiri, Om. Satu anggota nah, tubuh kan satu gerakan. Nah, oh berarti gitu, dua Ustaz. itu. Kirain tangan kanan sendiri, tangan kiri sendiri gitu, Ustaz. Nah, kan tadi kan gerakannya meskipun dari anggota tubuh yang berbeda, Om. Ya kan, ya? Oh, nah, Ustaz. Tangan, kepala. Ustaz. Nah, Satu lagi, Ustaz, bertanya, bagaimana nah, jika ada seseorang ibu-ibu gitu kan, eh, dia niat sholat, sholatnya di rumah, niat sholat sendirian tanpa berjamaah, Ustaz. Tapi dia mengikuti apa tuh bacaan imam yang ada di masjid kan, keras kan di masjid itu, Ustaz. Sedangkan dia sholat di rumahnya, tapi dia niatnya sholat sendirian, tapi bacaannya dan gerakannya mengikuti imam yang ada di masjid. Ini itu hukumnya gimana, Ustaz? Nah, itu kan menjadikan kadang menjadikan dia eh, nggak khusyuk gitu dalam sholatnya. Imam nih baca apa gitu. Tapi dia selalu begitu, Ustaz. Bagusnya dia tetap sholat begitu karena ingin mendapatkan sholat di awal waktu atau menunggu selesai sholat di masjid supaya dia bisa lebih khusyuk membacanya atau gimana, Ustaz? pertama, mengaitkan sholat kita dengan sholat orang lain tanpa niat jamaah itu membatalkan sholat. Tidak sah sholatnya maksudnya. Hmm. Makanya Nah, di dalam sholat jamaah itu harus menghadirkan niat sholat jamaah. Jadi saat sholat, kalau sholatnya sholat jamaah itu kan, kalau sholatnya fardu dan jamaah, maka harus dihadirkan di dalam hati niat sholat, kemudian fardu, kemudian jenis sholatnya apa, ditambah jamaah. Jamaah, nah, kalau sebagai makmum harus itu. Karena kalau misalkan mengaitkan sholat, padahal itu tidak jamaah, misalkan kita mengikuti gerakan orang sholatnya seperti apa, padahal kita tidak jamaah dengan dia, maka itu membatalkan sholat. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan di situ memang tidak memenuhi persyaratan sahnya jamaah misalkan, karena kan persyaratan sahnya jamaah itu kan ada batasannya, ada batasan jarak, ada batasan eh, bentuk tempatnya itu. Kalau misalkan di rumah dan rumahnya itu agak jauh dan itu terbatasi banyak hal, banyak benda, maka jelas kalau misalkan niat jamaah pun juga tidak sah. Nah, kalau misalkan nah, nggak niat jamaah tapi mengikuti isyarat imam di masjid juga tidak sah juga. Maka ya sholat sendiri, entah sholat di awal waktu atau sholat setelahnya. Gitu. Ustaz.
Ustaz. Satu Jazakallah lagi khair. Ustaz, kalau misalnya Nah, awalnya kita sholat berjamaah, biasanya kita masbuk, kita mau berjamaah, ikut berjamaah dengan imam. Tapi qadarullah di tengah perjalanan sholat, bacaan imam apakah sudah ruku atau sujud itu tidak terdengar Ustaz. Akhirnya membatalkan niat yang tadi berjamaah dengan niat sholat munfarid gitu Ustaz. Ya, nah itu apakah gitu boleh Ustaz? mufaraqatul imam itu boleh. Mufaraqatul imam, Oh, niat memisahkan diri dari imam itu boleh. Dan tinggal dilanjutkan sholatnya sendiri. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalkan sholat jamaah bersaf-saf, itu sebenarnya kalau misalkan tidak terdengar suara imam, maka gerakan makmum di saf depan kita itu bisa mewakili isyarat dari imam. Gitu ya. Nah, itu kalau misalkan oh, Ustaz. di depan kita ada soft-soft yang kita bisa lihat gerakannya, maka itu mewakili isyarat dari imam. Tapi kalau misalkan niat mufarokoh itu boleh, bahkan tidak karena sebab yang disebutkan tadi, itu niat mufarokoh itu boleh dan dilanjutkan niatnya dan dilanjutkan sholatnya sendiri. Wafakanallah. Oh ya, saya tadi lupa untuk gerakan yang membatalkan sholat tadi sebenarnya ada pengecualian. Pengecualiannya tadi apa? Ketika khauf seperti dalam perang atau misalkan dikejar binatang buas atau binatang bisa. Kemudian saat sholat sunnah, sholat sunnah dalam kondisi safar, sebenarnya ada gerakan lagi yang ditolerir itu adalah gerakan makmum yang masbuk untuk mengikuti imam. Gerakan makmum yang masbuk untuk mengikuti imam. Yaitu misalkan saat masbuk, imamnya dalam kondisi sujud. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan adalah takbiratul ihram, kemudian langsung ikut sujud tanpa takbir intiqal, langsung ikut sujud. Sujudnya ini meskipun tidak dihitung sebagai rakaat bagi dia, itu juga tidak membatalkan gerakan sujudnya itu. Kenapa? Karena itu mutaba'atul imam. Dalam rangka mengikuti imam. Dia karena sudah jadi makmum, sudah masuk ke sholat jamaah, dan dia jadi makmum, maka mutaba'atul imam itu wajib. Mengikuti imam wajib. Gitu ya. Wafakanallah. Jadi langsung sujud tanpa takbir intikal ya Ustaz? Nah, karena sujudnya itu kan bukan rukun bagi dia. Tapi itu Oh, sujud mutaba'ah. Sujud mutaba'ah. Nah, kan saya pernah menyebutkan sujud itu ada berapa umat yang disyariatkan di dalam Islam? Sujud yang merupakan rukun sholat, sujud yang merupakan mutaba'atul imam yang kita sebutkan barusan saat masbuk, kemudian sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Hanya lima sujud yang disyariatkan di dalam Islam. Gitu ya, Bu? Ya? Nah, Ustaz. Ustaz, terakhir Ustaz, Nah, nah, kalau saya pernah ke suatu masjid Ustadz. Nah, di masjid itu waktu sholat zuhur itu dia sudah selesai azan, tapi ceramah Ustadz. Jadi eh, padahal sudah masuk waktu sholat, itu kita mengikuti saja atau kalau seharusnya kita sholat aja dulu gitu Ustadz. yang paling utama ikuti sholat jamaah. Sholat jamaah. Ikutin sholat jamaah. Kalau misalkan ada ceramah dulu berarti agak diakhirkan sholatnya gitu. Maksudnya, Om ya? Iya Ustadz. Sebenarnya kalau di dalam mazhab Syafi'i, kewajiban sholat itu alat tarohi. Alat tarohi itu maksudnya bukan betul-betul wajib harus di awal waktu. Di awal waktu itu sunnah. Di awal waktu itu sunnah. Kalau misalkan seseorang tidak bisa sholat di awal waktu karena kemaslahatan atau karena kebutuhan, maka tidak masalah sedikit mengakhirkan. Apalagi kalau misalkan mengakhirkan itu kita mendapatkan jamaah. Sedangkan kalau kita mengawalkan tidak mendapatkan jamaah. Gitu ya. Nah, Ustadz. Wafakonallah. Sudah, Bapak sekalian? Cukup? Wafakonallah jami'an.
Kita cukupkan, teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu berikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.